warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya sudah bersama tamu kita yang akan hadir menemani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang akan kita bahas. Dan topik yang akan kita bahas di podcast kali ini yaitu mengenai penistaan agama. Ini adalah salah satu kasus dari mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Roy Suryo. Di mana beberapa waktu lalu Roy Suryo ini mengunggah gambar di sosial medianya yang bersifat melecehkan. Gambar ini berisi tentang stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya. Nah, menurut Bapak, permasalahan ini dianggap penting atau Bapak menghiraukannya saja? Juga tentang tanggapan masyarakat lain tentang masalah ini, apakah mereka menganggap masalah ini penting atau mereka juga menghiraukannya saja? Bisa dijelaskan? Barangkali saya bisa menganggap penting tidak penting ya masalah ini. Terutama mungkin dilihat dari kacamata agama ya. Karena di situ ada kata penistaan agamanya. Kalau dikaitkan dengan kasusnya Bapak Roy Suryo ini. Penistaan agama itu kan dari sisi bahasa itu adalah tindakan penghinaan ya, penghujatan atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh tertentu, tokoh suci misalkan, atau artefak agama, adat istiadat dan keyakinan suatu agama. Nah, kalau kasus ini, kalau kasus Bapak Suryo ini atau Roy Suryo ini menyangkut seperti itu tidak, atau ada penghinaan. Saya kira kalau memang ini menjadi bahan perbincangan di masyarakat, dianggap ada pentingnya barangkali untuk pembelajaran kalau memang kasus itu sampai ke ranah hukum ya, ke pengadilan misalkan. Walaupun kita kan mungkin sebagian sudah tahu, kita sudah dilimpahkan ke pengadilan, hanya belum dianggap kita baru menduga salahnya karena kita belum mendapatkan vonis dari pengadilan itu. Oke. Kira-kira ada tidak kebijakan yang harus dibuat untuk kasus ini atau kasus ini sudah lengkap kebijakan-kebijakannya? Kalau kebijakannya tentu ada dari pemerintah bahwa orang itu tidak sembarangan seperti yang kasus Bapak Suryo ini atau Roy Suryo ini mengunggah, kan beliau sebetulnya tidak membuat sendiri ya. Kalau dilihat dari beritanya kan ada meme, ada gambar dari yang diunggahnya, sementara meme itu dibuat oleh orang lain. Nah, itu harus jadi pembelajaran. Ada kalau kita sembarangan membuatnya atau men-share-nya, atau tidak membuat tetapi kita men-share-nya, mengunggahnya ke media sosial, itu yang berbahaya. Akan balik kepada diri kita sendiri, yaitu nanti berhadapan dengan hukum. Jadi peraturannya sudah ada, kebijakannya sudah ada, sampai kepada nanti berurusan dengan hukum, yaitu hukum pidana. Undang-undangnya ada, undang-undang ITE itu, yaitu ya banyak pasalnya begitu. Oke. Ada tidak kemungkinan kalau kebijakan tentang kasus ini dapat diperbaharui, dan bagaimana cara yang tepatnya? Ya, yang namanya undang-undang itu produk manusia ya. Undang-undang apapun, undang-undang ITE misalkan sekarang yang yang disangkakan kepada khususnya dalam kasus ini adalah Bapak Roy Suryo, undang-undang ITE. Nanti hakim yang memutus tadi apakah undang-undang yang akan diterapkannya, misalkan ada pasal dalam undang-undang ITE itu pasal 165A yang itu katanya banyak yang di masyarakat, terutama di bidang ahli hukum, mungkin dalam pakarnya itu disebut pasal karet. Pasal karet itu apa? Pasal yang barangkali dianggap tidak ada tolak ukur yang jelas, begitu katanya yang disebut dengan pasal karet itu bisa merugikan dan itu bisa dirubah, diperbaharui gitu. Itu menurut saya ya. Oke. Apakah untuk kebijakan dari kasus ini perlu diganti atau tidak, dan kenapa alasannya? Ada yang mengusulkan, katanya ini bahkan Amnesty International Indonesia itu yang mengusulkan bahwa pasal ini, pasal karet tadi 165A itu
harus dihapus, harus diubah gitu katanya. Karena bisa merugikan yang tidak bersalah menjadi salah karena ada subjektivitas dari dari penegak hukum dalam hal ini bisa subjektivitas dari hakim misalkan, maka bisa aja itu diubah karena bisa merugikan gitu. Nah, di dalam masyarakat ada tidak masyarakat yang berseling pendapat dengan kebijakan tentang kasus ini? Jadi ada yang tidak bersependapat dengan kebijakan-kebijakan yang ada? Oh iya, itu jelas-jelas ya kalau kita lihat di media sosial, bahkan di yang kita baca di di berita-berita banyak yang ada pro kontranya tadi. Flashback ke belakang kasus Ahok yang mungkin sudah banyak yang tahu lah. Kalau kalian mungkin atau baca berita sebelumnya itu kasus Ahok itu seperti apa. Ada yang tidak sependapat bahwa Ahok itu penistaan orang yang menistakan agama. Ada juga yang ya tidak sedikit bahwa itu penistaan agama, akhirnya dia divonis bersalah gitu. Seperti itu. Tentu ada yang namanya pasal tadi produk manusia, pasti ada silang pendapat. Baik. Nah, kita kan sedang mencari informasi yang lebih banyak untuk membahas kasus ini lebih lanjut. Kira-kira di mana sih kita dapat memperoleh lebih dalam, menggali lebih dalam tentang kasus ini, dari mana sumbernya kira-kira? Kalau saran Bapak ya memang cari informasi di media-media yang mainstream ya. Mainstream itu yang bisa dipercaya, tidak asal saja mencari informasi ini karena ya itu tadi perbedaan di masyarakat, bahkan ada pada akhirnya kepada unsur politis gitu, unsur ya suka dan tidak suka itu terjadi di masyarakat. Makanya cari informasi di media-media yang mainstream, itu artinya yang bisa dipercaya. Selain dari kasus Roy Suryo ini kan masih banyak di luar sana kasus-kasus penistaan agama lainnya. Nah, kenapa sih kasus penistaan agama ini masih kerap terjadi di negara kita, dan kira-kira bagaimana pencegahannya agar kasus ini tidak terulang lagi? Ya, ini sekali lagi kadang-kadang juga dibuat atau muncul ini dari orang-orang yang berpendidikan sebetulnya. Seperti kasus ini kan sebetulnya orang berpendidikan, dia tahu bahwa mengunggah itu ke media sosial itu nggak boleh dan berbahaya, akan membuat kebencian kepada seorang akibat dari itu ya, bisa benci kepada yang lainnya antara golongan tadi. Nah, itu tidak boleh. Kenapa terjadi lagi? Ya itu tadi, kesadaran kita semua, kesadaran masyarakat bahwa itu kalau dilakukan akan berbahaya gitu kalau dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya yang mudah dipahami dan sangat jelas tentunya. Sama-sama. Oke, baik. Itu tadi adalah pembahasan kita tentang topik podcast kali ini, yaitu mengenai penistaan agama. Dan itu saja yang bisa kami rangkum dalam sebuah tanya jawab. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.